Utara. TVRI hadir membawa cerita, obrolan warung kopi itu namanya. Ngobrol santai dan penuh makna. Ngopi-ngopi, obrolan warung kopi, hangat ceritanya melekat di hati. Kopi-kopi, obrolan warung kopi, untuk saling berbagi inspirasi. Kopi-kopi, obrolan warung kopi, hangat ceritanya melekat di hati. Kopi-kopi, obrolan warung kopi, untuk saling berbagi inspirasi. Aku Ramadan audisinya aja. Kok pergi dia? Jauh lah ini tetheringnya. Kayak mana ini? Kok nggak bisa? Nggak ada di sini wifi. Nggak ada di sini wifi. Nggak bawa modal HP. Iya nggak bisa. Udah di depan pintu dia. Udah bisa? Bisa tethering, soalnya dia ditetheringin. Tunggulah ya. Mau nelpon orang dulu. Iya. Sibuk kau ya? Mau manggil pula dia, apa dia nggak punya paket? Udah diangkat itu? Udah Halo, diangkat. assalamualaikum istri orang. Iya. Di mana? Kenapa rupanya kau nanya ke Putri? Nggak bisa kau nanya suamimu di mana? Iya, aku ada yang mau kutanya lah samamu. Boleh? Oke, kau mau nanya apa nanti ku jawab. Cantik kali aku di kamera ini lah, ya Allah. Ini lightingnya ini bagus ini. Udahlah Putri, kau mau nanya apa cepat? Ini ada duitmu limpul. 100 pun ada. Iya, Kenapa rupanya sini lah, kau nggak dikasih THR sama suamimu? Ya Allah, baru juga pernikahan seumur jagung. Dikasih. Aku dikasih THR tapi antam lah Budi. Oh gitu, kenapa rupanya semua kau mau dilapisin emas gitu? Enggak, aku mau minta ongkos. Ada yang mau ku cari. 50.000 aja ya, sedikit kali. Ya udah sini lah, ada 100.000. Aku mau ojek online ini. Udahlah Putri, banyak kali cakapmu. Kau butuh apa? Cepat bilang. Aku mau cari MC. Cari MC? Itulah kau. Dari kemarin udah ku bilang kan, kalau ada acara itu cepet ngabarin aku. Udah tahu kau, jadwalku sampai Desember udah penuh. Aku pun nggak mau sama kau soalnya. Mau yang lain aku. Bosen aku kau aja. Cepetlah kesini minta tolong lah. Kau untuk MC apa ini? Nikahan adekku loh. Adikmu yang mana lagi? Banyak kali adikmu. Emang banyak, kami kan kurcaci. Yaudah, Jadi sini coba lebih cepat. nanti aku teleponin teman-teman aku yang lain ya. Pokoknya kau yang mau kayak mana yang hits. Iya, kalau bisa bawa aja sini kawan-kawanmu ya, biar ku seleksi langsung. Iya kalau bisa kan, karena aku harus telepon dulu orang itu bisa apa enggak. Iya ya udahlah, hidung semua ini layarnya ini, hidung kau semua ini Budi. Namanya aku Mancung dari Oh ya Mancung ya. Ya udahlah ditunggu ya. Udah ditunggu ya. Yaudah, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa Kenapa kau Put? Apa kak? Udah jangan ganggu dulu lah. Nggak Sok bisa, kau ya? Nggak bisa aku nengok ke belakang sini, kau duduk dulu. Nah, salah tidur kau. Jemur Enggak. bantalmu. Iya. Kenapa Put? Ini Sibuk kali ku dengar kau nelpon cari MC kawin kau. jilbabku ketat kali, jadi nggak bisa nengok ke belakang. Duduk sini dulu kang. Nggak nampak. Kau cari MC kawin, mau kawin kau lagi. Bu, astagfirullahaladzim. Amit-amit. Nggak Bukan cukup aku. satu? Bukan aku, Kak. Aku udah cukup kali satu. Adekku. Adekmu. Adekmu yang nomor berapa? 7? Iya, kami kan kurcaci. Iya. Banyak jadinya. Jadi tuh aku mau cari. Ku tengok ini banyak MC, tapi kentang-kentang kali. Apa pula kentang itu Put? Masa aku nggak tahu kentang? Itu yang di shop. Sayur kentang. Kena tanggung, Kak. Kena tanggung. Kak, ini siapa, Kak? Ini pengamen baru memang. Aku sekarang udah punya home band. Pengamen baru. Tapi dia setelannya udah keren Tahu kan? apa katanya? Aku sekarang udah punya home band. Iya, warung aku udah punya home band. Iya. Menyala. Tunggu dulu. Kalian kenapa sih? Ini kayaknya udah hari raya, tapi kalian udah maaf-maafan belum? Oh belum lah Kak, ya Allah, minna adil Oh fa izin iya. ya Kak ya. Sini, Maafin semua kesalahan maafan, kalian. maafan. Minal aidin wal faizin. Ini Iqbal.
Iya. Iqbal. Iqbal. Iqbal Iya. apa? Iqbal siapa Iqbal, ini? Iqbal Ngatiman. Oh iya. Cantik ya ini belahan Iya, abang itu belahan. ya. Iya. Kayak laut merah belahannya. Cepat-cepat kali dia kabur. Takut dia nengok kau kak. Iya. Jadi teringatku apa yang spesial ini di sini? Oh, Ada banyak. spesial Kak. Udah bisa scan barcode belum? Udah. Udah. Di badan Iqbal memang dia. Bang, kau barcode. bukan scan barcode, nengok naskah memang. Lupa kau kan? Enggak, Ayo kak, ada nggak apa scan yang di barcode-nya, sini? Kak? Apa aja yang kalian minta aku sediakan. Aku mau, Asik. kau mau apa bang? Hah? Ada kopi-kopi yang agak pedes gitu Kak? Ada. Ada. Kopi apa? Bentar. Aku kopi yang manis. Kopi yang paling manis. enak. Kopi yang Di- paling enak. Di lebaran ini minum kopi paling enak kopi apa? Kopi apa? Kau pikirlah sendiri kak. Kurang ajar. Kopi yang pedes ada nggak? Kopi yang pedes ada nggak? Kopi yang pedes? Ah. Ada. Ada. Kalau aku kasih cabai rawit biar pedes kayak mulut kau kan lantam. Ya Allah ya Allah. Enggak lah, Ngeri enggak kali. mulut. Ih, ngeri kali sekarang muka kakak ya. baru Betando salam-salam, dia. Oh iya, baru minta, maaf lagi. Iya, Kesalahan kan untuk iya, dilakukan dan minal diminta aidin wal maafin. faizin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sana suara kalian 50. Kok bawa anggota? Putri. Inilah. Putri, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Sini ayo bang, sini bang, sini bang. Tunggu bentar ya. Tunggu. Kayaknya. Kali aku Ini kayaknya. Tunggu. Kenapa? Kok nggak sama gatal? Enggak yang Udah cepet ngomong. Kayak. Tunggu. Yang mana? Kau jangan tahu aku juga ya. Tunggu lu Put. Tunggu dulu. Kenapa? Kayaknya ini kawan aku lah dua orang ini yang dibawa si Budi. Oh iya. Kok bisa Budi pula yang jadi ngajak orang ini dua. Dia emang selain perebut harta orang, perebut bini orang, perebut kawan. Jadi hati-hati. Noe, makanya lain kali itu dibaca skripnya. Kan udah dibilang sama bu produser, treatmentnya itu kayak gitu. Apa? Makanya lain kali itu dibaca. Oh, iya, gitu. iya. Putri, ini loh teman aku, ada Bang Eko, ada Bang Prima. Ini MC yang kau minta itu, kau bilang kau minta carikan MC. ini yang kau Iya. bilang. Oh, yang mau dia kawin lagi. Bukan dia, adiknya loh. Kak jangan serem kali apa ngomongnya. Kak Eva, dia aja baru seumur jagung, seumur toge, masa mau kawin lagi? Jangan lanjut sendiri. Kan kasihan teman-teman kita yang belum kawin. Nah, kayak mana? Iya juga. Kau salam lah dulu ini. Ini dia. Iya. Muka kau Putri. Apa namanya? Halo bang, siapa namanya? Sini dulu, kau so cantik kau. Kok kayak gitu? Kok jelek kali emang itu? Ya Allah, nggak boleh kayak gitu. Kok kadang suka jujur. Bukan gitu. Iya, kok semampai? Apa semampai? Kayak semeter pun nggak nyampe. Nggak boleh kayak gitu. Ya Allah. Budi aku, bang, Sini. Sini. aku ngikutin skrip ya bang. Sini. Sini. Eko. Takut ya Allah. Eko, coba ngomong sama dia. Nggak tahu dia kita trio lantam. Tunjukin. Terus kau bilang sama dia. Iya, kau bilang. Skrip kau apa? Kau harusnya bilang kayak gini. Emang kau pikir kau tinggi? Oh iya, emang kau pikir kau tinggi. Sebentar ya, lu orang temu lupa ya. Ulang. Sini. Ulang. Ya Allah. Kayak gini. Ceritanya kayak gini. Skrip lo dia. Cerita kayak gini, oke. Sini, trio lantam. Kita ke depan gini. Ya. Kok kira aku kuntet? Iya. Sini masih belum Cak. Kau pikir Putri, kau tinggi kali. Kayaknya aku cocok nih, aku gabung aja sama Iya. Ulangi. Gini ulang ya. Putri kok sebelah sana Iya. lah, Putri biar tahu. Iya, enggak. Sini. Ya udah, dari Pak Eko, iya. Yuk, Mana udah, nih udah. barisan Sini. ini? Gini. Yuk, ntar. Percuma ganteng belum nikah. Kenapa jadi Bang Prima yang kena? Yang kena itu Putri. Ulang sekali lagi. Yang bener lah. Ya, nih, Tony ya. Kau pikir kau cantik kali Putri? Ya, kau pikir karena kau pakai heels kau paling tinggi Putri? Gitu ya?
Iya. Ya Allah, udah deh Putri, makanya kalau cari itu harus dari jauh-jauh hari. Ini udah syukur lah aku datengin teman-teman aku. Idahlah aku sama abang ini aja was kalian. Yang Sendiri mana? abang ini. Bukan menjiwai Sebelah sini pengantin cewek. Oh ya, pengantin cewek sebelah sini, nggak Pengantin usah cewek sebelah sini. Bang. Noe, ya, kasihan abang ini. Bukan menjiwai tapi lebih ke jiwa kalian. Tunggu dulu, Budi pun. Coba di sebelah Bang Prima, coba. Pak, Coba. minta tolong dulu. Coba kau ini Kayak sebelah. ibaratnya yang jagain anak orang di dua gitu. Sebentar, maksudnya IRT-nya gitu. Ya Allah jangan kayak gitu loh. Di rumah dia hidupnya udah tersiksa. Di sini jangan kita siksa lagi. Makasih lo Bud mulutnya. Memang betul-betul Trino lantam kalian. Aku sih nggak asing lah Bud sama orang-orang ini lah Bu. Ya emang gak asing lah, orang ini manis. Oh iya. Itu asing. Oh, itu asin. Kayak nggak asing sama abang ini kan. Kenal di mana rupanya? Kenal aku di pinggir-pinggir jalan. Ya Allah, ya Allah. Esti Putri memang semua dikenal Iya, iya. dia memang. Kadang-kadang memang kalau di pinggir jalan dia silver warnanya. Iya. Kadang silver, kadang di bokoran. Ya Allah. Oke, hari ini kita kedatangan Bang Eko sama Bang Pria, tepuk tangan dong. Tuh, kita kehadiran MC hebat Sumatera Utara ya kan. Oke, daripada kita berdiri mending kita duduk sambil pesen kali ya. Makan pesen dong. Mau pesen Ini apa? jangan di sini, jangan di situ. Ya Allah. Dan memang di rumahnya memang gak ada kursi, jadi dia suka iya. di bawah gitu. Dia baru beli rumah loh yang dapurnya cantik kali. Iya. Ya Allah. Jangan dibilang ada orang Oh iya, terus gimana? Bingung direbutin. Terus masa? Dia buat konten lo bakal tangan. tangga Noe. Iya. Bang Prima, sini aja. Kasihan di situ. Iya Allah. Putri. Terusak dia. Bejarak. Bejarak, sini lagi. Sini lagi. Situ Bang. Bang, ya ampun, itu kejauhan. Kayak musuhan. Repot kan kalau di warung aku. Ya Allah, nggak marah kita. Duduk aja pun repot, gitu banyaknya bangku. Mau pesan apa? Ya udah apa yang ada spesial lebaran? Semua ada, bilang aja. Ku buatkan. Ya udah suguhkanlah apa yang ada. Betul. Iya, yang mahal kalau bisa, kami nggak biasa mulut-mulut murah. Oh, siap. Ya Allah, dalam hati Bang Eko tadi ya kan, aku lantam, rupanya lebih lantam katanya. Yang enak ya. Di warung aku semuanya memang harus lantam dia. Oh, Kalau iya. nggak lantam nggak masuk. Tadi aku dengar ada kopi pedas. Ada, udah diminum sama Noe tadi. Oh ya, itu cabai geprek atau cabai rawit? Cabai yang ditanam Noe sendiri. Yang enak lah. Siap lo, Put. Yang manis ya Kak. Put, ada loh yang mau aku bilang sama kau. Apa? Tapi nanti lepas acara ini aja lah ya. Kenapa? kayak Ya Allah, gitu? takut. Sekarang aja lah, Sekarang penasaran aja lah. aku, Kak. Air yang diminum si Putri tadi banyak anakondanya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti minta maaf ya Putri ya. Tapi dia loh yang nuang sendiri. Dia kan ramah tamah ya di warung aku. Oh iya. Ini suguhan terbaik terima saya. kasih. Ini kopi ya? Air putih hangat. Gak bening usah ngada-ngada. Ngarang. Padahal di skrip kita dibilang kopi loh ini. Nanti kopinya yang kedua. Oh, Saya kan gitu. rajin. Oh gitu. Jadi pertama ini minuman pembuka. Kalau untuk Bang Prima harus yang spesial dong. Putri apaan Yang ini sih Putri? punyamu yang ada anakondanya. Iya. Putri ingat suami di rumah, cari duit, cari THR, ngerjain bisnis orang. Enggak, sebenarnya aku tuh mau mempromosikan Bang Prima. Kenapa rupanya? Bang Prima, kamu kasihan soalnya Bang Eko juga ya, tiga-tiga ya. Di sini nggak apa-apa kok ajak promosi kok di sini. Aduh. Kok bisa ya? Dipromosiin. Masih single ini. Masih Oh single? iya. Iya. Lah pilih. Nah abang nggak bisa sama yang udah menopause. Enggak. Iya. Iya. Ya Allah, kok kayak gitu kali Takut kali Kak. loh. Lagi yang spesial. Sini tunggu ya. sekali ya kan. Apalagi sih, Tenang, keluarkan tenang. semua itu. Iya. Nggak bisa direbuskan air. Ya Allah. Ih, nyebut merek dia. Aduh, repot kali editor mengedit-ngedit. Oke. Banyak. Ada ketupat. Wow. Wah saya kenal loh yang punya ini. Yang mana? Siapa itu? Kayak warga Apa coba Siantar sebutkan? ngasih. Sekalian promo sebut. Budi SR, oh kue kering. Iya. Ada nomor handphonenya nggak mau di-spill? Syuk, nggak usah. Nanti bayar iklan ya. Ini mau dihidang atau? Iya, taruhlah di situ. Ditaruh Ini tamu-tamu spektakuler. spektakuler. Ya. Jadi Kayak bisa apa? juga dipromosi Ya. kue kakak ini. Ini ada minuman ketupat kakak. ya. Enak kali ketupatmu itu. Apa itu? Enak kali ketupatmu. Ini Kapan kau kadang-kadang buatnya? ya Kak Eva ini curang kali. Masa ketupat yang kecil yang disuguhkan? Itu ada yang besar loh. Kenapa nggak Itu itu nggak yang bisa disuguhkan? Itu yang besar untuk ini loh, anggota DPR nanti bertamu. Ya Allah, anggota DPR ya Allah. Iya. Kok ngeri kali. Sebesar
jabatannya. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Kak Eva. Kak Eva. Ketupatnya cuma ada segitu. Jadi kami satu-satu? Apa satu bagi Udah dua? dihitung sama dia. Coba kau hitung itu berapa Put? 5. Pas. 5 kan? Kalian berapa? 5. 6 lah, nggak kalian nengok home band aku itu? Enggak, home band kan nggak dihitung. Oh jangan Iya. gitu, bagaimanapun mereka ini wujud manusia. Oh gitu ya. Udah ya dinikmati ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di obrolan warung kopi. Obrolannya orang happy. Selam. Oke, balik lagi bersama dengan kita di obrolan warung kopi. Obrolannya orang happy. Jadi kan, karena dirimu sudah membawa anggota-anggota nasyid ini. Kok nasyid sih? Kan dulu pandai nasyid. Oh iya kan dulu. Iya kan? Tapi mereka kan nggak nasyid. Bang Eko pandai nggak? Marhaban mereka. Marhaban. Vokalisnya? Oh pulang semua orang. Kau ceritakan dulu siapa orang ini, biar ku seleksi. Kan aku mau nyari Oh ini gitu. MC. Ngeri kali ya nyeleksinya langsung di depan orangnya Udahlah, kayak tapi gitu. nggak usah lah yang ujung aja lah udah nggak Ya usah Allah, lah. ya Allah, jahat kali. Nggak boleh kayak gitu Oh, ya loh. udah. Ini abang ini lincah kali loh Putri. Lincah? Iya, kau tahu ulat nangka. Kayak gitu, Kayak gitu? guk gitu Oh, loh. ya udah. Pokoknya acaramu dijamin gak ada garingnya. Oh, iya. Jadi makanya jangan melihat itu dari covernya aja, lihat dari saldonya juga, Murah apa dari mahal? hartanya. Ya Allah semua ya. Apa? Murah apa mahal? Gini, kau kan udah minta rekomendasiin ke aku nih, ya kau sedia budget apa enggak? Jangan kau Nggak sedia tahu budget kau. pas-pasan. Kau dia pelero, ngeri kali matanya. Soalnya kon-kon Ya ini Allah. nggak ada yang murah. Berani manggil kami, berani bayar gitu. Tapi ya udahlah ya, sebelum kita memperdebatkan ini kan lagi nuansa lebaran ya. Kita mau menikmati dulu makanan-makanan khas lebaran, ada kue, ya ada minuman berwarna, ada minuman bening juga. Dan ada yang spesial juga, ada ketupat nih Putri. Ya, jadi kita mau nyicipi dulu ya. Cicip dulu lah ya. Ini Oke. punya Kak Eva Silakan nih. Bang Eko. Bang. Ya, makasih. Budi, sekarang jauh ya jarak meja kita ke kita ya. LDR ya, jaraknya. Iya. Jalan awak di sini. Tolong Noe pengiring band kan, nanti aja di belakang ya. Iya, Ini makasih saatnya ya. mau sama Sebenarnya narasumber aku aja ya. paling penasaran tuh sama ini Budi. Kenapa itu? Ketupatnya. Enak. Jadi? Biasa aja Bang Eko mau, bagi dua kita. Ya Allah keras, dimasak kapan ini? 2 hari yang lalu kerasa. Ya Allah. Budi. Justru yang keras-keras itu yang enak. Oh, Jadi iya. dia lebih punel gitu loh. Nah ini nggak banyak santannya ini, karena Kok kelapa tahu? mahal. Kok tahu? Iya, tapi kayaknya enak ya Put ya. Iya enak, Budi, saking bukain enaknya lah ya. kan Budi, susah bukanya. punel itu apa? Punel. Punel itu apa ya? Di kampungku bilangnya padat, mantap, digigit, enak gitu. Kayak punel gitu. Budi, Kenapa? sampai selesai segmen 3 pun nggak terbuka ini. Ya udahlah ya. Sembari Putri buka ketupat itu, kita Iya. ngobrol lah ya. Iya, sembari kenali lah ini siapa. Bang Eko, selamat datang ya. Sama abang kita juga yang paling tampan, yang paling dilirik ini sama Kak Eva, sama Putri juga ya. Kita semua itu ganteng pada tempatnya Putri. Jadi jangan... Ala udah Budi langsung aja. Dikenali siapa Oke, ini. jadi ini adalah MC hitsnya Kota Medan Putri. Nah, pemirsa di rumah pasti penasaran dong gimana sepak terjangnya mereka ini sebagai Master of Ceremony ya. Oke, tapi BTW Bang Eko, abang MC itu dari tahun kapan sih Bang? Pertama kali nge-MC itu 2007 pensi. 2007, 2007 kita itu usia berapa ya? Aku masih 7, Bang aku masih Itu 7 SMP atau tahun. SMA sih itu? Aku masih SD Budi. Berasa tua loh aku di sini. Tapi bener 2007 itu SMA atau gimana Bang? SMA. Oh SMA. Pensi Oh, dulu. pensi dulu. Oke. Pensi. Ah. Belum ada lah apanya, belum ada pelajaran yang signifikan di dunia public speaking. Habis itu tamat kuliah, baru masuk ke sekolah komunikasi. Oh gitu. Awalnya dulu malah kepikiran sekolah broadcast. Oh, iya? Dulu pengen banget sekolah broadcast di Jakarta. Tapi rezekinya di Medan. Akhirnya sekolah komunikasi di SM Raja, STIKP namanya. Ngambil komunikasi. 2012 lah baru mulai tuh runut event. Dulu tuh justru di event dulu, nggak Oh di awal wedding. mulanya itu di event ya? Di event. Oke, baru habisnya melanglang buana ke wedding. Ke wedding, Oke, gitu. nah, baik. Nah, itu perjalanan dari Bang Eko. Kau mau nanya nggak sama Iya, Bang iya, Prima? iya, aku aja, Tuh, aku kau aja. yang nanya. Oh, Tahu nyambut tahu tabiat. aja ya kan. Tuh. Bang Prima udah siap? Tadi udah dibaca tadi malam kan? Kisi-kisinya? Udah. Kisi-kisinya ya. Kayak ujian nasional. Iya, awas ya kalau nggak lulus nanti jumpa aku lagi loh. Ya Allah Putri. Jadi nggak Aku lulus aja ajar ya. lagi, iya. Tapi kalau untuk Bang Prima
gimana perjalanan karirnya Bang? Kalau aku sendiri mulai MC itu sebenarnya dari SMA ya, sebenarnya 2011. Tapi itu lebih kayak ke perpisahan sekolah, internal sekolah, acara-acara yang ada di sekolah aku sendiri. Mulai diseriusin itu semenjak kuliah semester 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2013 atau 14 itu baru mulai diseriusin. Itulah sama, dulu kita masih vibes-nya pensi-pensi, terus event-event yang roadshow, keliling-keliling, konser-konser musik. Nah di situ sih seringnya berkembangnya sampailah sekarang masuk ke ranah di perweddingan juga gitu. Oke. Putri, tapi kalau tengok-tengok Bang Prima ini mirip sama suaminya Gina nggak sih, Bang Nanda? Iya Bang. Tipe-tipenya gitu ya kan? Banyak yang bilang BTW kenal sih, udah sering jumpa. Garis-garis wajahnya gitu ya. Mirip ya? Bener mirip-mirip, tapi Abang paling lebih ganteng. Ya Allah. Kak Gina suamimu Kak Gina. BTW, Kak Epa, udah tidur kok di belakang. Mau ngapain lagi sih Putri? Udah makan, Sengaja. udah minum. Apa yang kurang? Ini kok rasanya kayak sirih lah aku rasa. Direndam pakai sirih apa tempat ini? Memang lain lidahmu. Kayak berasa menyuntil aku kok buat ya. Jauh loh ini ngerjainnya, Gimana? lama buatnya. Jadi kamu pesan apa lagi Putri? Ini refill dulu. Refill lagi, ya ampun. Ini bisa nggak sih yang berwarna Kak Eva? Oh ini kali ini berwarna, nggak lihat? Berwarna. Hijau. Oh iya, itu ceretnya hijau. Ini mau diisi sekarang, besok 2 tahun lagi. Si Putri aja, kami nggak usah masih banyak. Maklum lah. Iya, dia kan punya aku yang ada anak dehidrasi. kondanya. Yang lain kan nggak ada. Lihatlah, nah, kan berwarna. Ya, warna bening gitu ya. Iya jang, bening itu warna. ya Allah. Aku duduk boleh di sini. Kenapa? Kenapa mesti di udah sini? keram? Senang dengar ceritanya. Senang dengar ceritanya apa senang dengar orangnya? Karena dulu aku juga pernah MC. Oh pernah MC dia? Ini siapa dulu? Ih jadi ku ceritain lah ya Kak. Ya Allah. Udah 3 narasumber kita sekarang. Tanya lah. Ya udah apa? MC apa dulu? Gak ada sih. Oh enggak ada? Mau duduk aja. Sebentar, coba aku yang pegang ininya. Kenapa ini? Ini tekonya. Ah enggak. Yang lain-lain pikiranmu Nggak ada pasti. sih. Tengok lah. Pasti dia mau ngeluarin izin. Dah? Udah aku baca. Masukkan ke dalam teko. Tekonya keluar dia jinnya. Yaudah, mau nanya apa kakak? Dari tadi kesemsem aja, kesemsem aja. Ih, senang kali aku kayak gini. Kayak gini datang tiap hari ke warung aku. Ya Allah. Ya Allah. Enggak yang bukan yang ini. Memang hari ini lengkap ya, narasumbernya sengaja 2 ya. Satu yang ganteng, satu yang nggak ganteng ya. Enggak lo kayak Satu gitu. yang ganteng, satu yang ganteng banget. Enggak, salah. Satu yang untuk dipuji, satu yang untuk diolok-olok. Iya. Enggak. Jadi Satu yang ganteng, satu yang onde. Kalian nggak mikirin hati orang tuanya. Ganteng kok. Ini Tadi seru dia nih. ngomong Ini tadi seru Ini, nih. ini kayaknya kalimat keibuannya keluar. Iya, 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 Silakan, iya. Ibu mau ngomong Ganteng apa? kok. Oh, iya. Cuman untuk beberapa mata. Itu lebih sakit sih. tapi aku mau nanya sama Bang Eko. Bang Eko aktif konten juga ya? Iya. Konten kreator juga ya? Ada konten dia, bapak rumah tangga. Baru ke Jepang loh dia. Oh iya itu liburan Iya kan? kemarin. Hah? Kaya Kayak dia kan berapa titik dia MC-nya. Oh, Dari iya. pagi di mana? Ini yang ngobrol. Oh iya. Nah, itu lagi gosip Ya, sih. kita Kayak kita ngobrol ngobrol sendiri berdua aja sih Pak. Ya. Iya, jadi kayak mana lah ya kan ku bilang. Oh, iya. Dia nggak ada kawan Dia nggak ada kawan ngobrol. ngobrol. Iya, kamu teko ya kan? Iya, Ya kan? gosok-gosok budi keluar. Terus ya kalau aku ya pasti dicari orang lah. Kak. Udahlah bukan kalian yang mau ku dengar. Ya udah, kita kembali ke Gimana? Bang Eko dan juga Bang Prima. Jadi gimana Bang perjalanan ngonten, MC itu bisa sejalan gitu? Bisa karena kan sebenarnya kalau kita ngonten sama kita nge-MC secara tidak langsung kita jualan brand kita. Kita jual maksudnya kayak talent kita dijual di konten. Jadi aku barengan itu dulu. Kalau dulu tuh ingat tahu nggak Toko Tembong? Iya. Tahu. Nah, aku tuh dulu bareng sama dia. Oke. Oh, Bang Toko Tapi lebih melicin dia duluan gitu. Betul. Dia mainnya di segmennya Tembong dan sekitarnya karena aku kerjanya di Medan akhirnya nggak ke backup bareng. Tembong tuh masih Medan loh. Iya, Iya Medan masih Medan. Pinggiran Medan, iya, Iya kami benar. percaya kok. Soalnya aku orang Tembong. Oh iya tetangga dong. Oh iya, Tetangga ini orang Mananya, Tembong. mananya? Yang sering padam listrik. Oh enggak, mohon maaf. Kita mohon maaf. Tembong tuh kayak kalau Jakartanya tuh kayak Jakarta Selatannya. Mohon maaf ya Kak. Jaksel ya. Kita Jaksel. Medan Kakak- Selatan ya. ya. Kakak Jaktimnya ya mungkin. Jadi kalau disingkat Tangsel ya. Tangsel ya. Tangsel. Tembung Selatan ya. Jadi untuk kontennya mau nanya, sudah. Put. Oh iya, ada apa-apa? Kalian waktu nge-MC pernah nggak
ayo semuanya semangat tepuk tangan, tapi nggak ada yang tepuk tangan. Pernah dong. Pernah Terus dong sedih pasti. lah ya hatinya, pilu gitu. Sedih sih enggak, lebih kayak tertantang aja gitu. Terus Karena caranya gimmick. Buat gimmick aja sih kalau aku. kayak pura-pura ngonde gitu. Enggak juga lah. Nggak pura-pura mungkin. Enggak pura-pura, mungkin itu udah kayak natural aja gitu. Ajak dia ke grup kau. Agak lantang juga. Yang ujung itu. Oh, gini sih, kan kita udah bilang dari awal, jangan lihat dari covernya aja. Kita harus secara keseluruhan. Betul. Ya? Oke, baik pemirsa. Ini sengaja ya kita hadirkan dua narasumber kita yang memiliki ciri khas tersendiri. Kalau Bang Eko kan dengan keluasan dia membawakan acara. Kalau Bang Prima ini kan adalah sosok yang kalem, elegan gitu kan di atas panggung yang gitu ya kan. Nah, aku ke Bang Prima. Bang Prima masih ingat nggak sih pertama kali waktu pas bawain acara dulu acara apa? Kalau yang pertama kali acara perpisahan sekolah sih. dulu. Perpisahan. Berarti sama nih ya, pensi-pensi gitu Pensi ya. gitu, Zaman-zamannya dulu zaman kan SMA. happening banget tuh ya kan. Tapi pada akhir ke wedding tuh gimana ceritanya Bang? Mungkin sudah terlihat sebagai om-om kali ya. Oh ini udah kesini geser nih gitu. Oh iya. Ya jadi kalau sekarang itu mungkin kalau konser udah jarang ya, tapi lebih ke wedding, gathering, launching produk, grand opening dan sebagainya sih, lebih yang kayak gitu segmennya sekarang. Oke, baik. Nah, aku ke Bang Eko lagi nih. Bang Eko, aku yakin dan percaya semua MC-MC di luar sana juga punya signature yang berbeda-beda. Betul. Mungkin Pak Eko yang sering itu dibilang ya, MC-nya coba Pak Eko gitu ya karena yang identik dengan cekatan, ligat kayak gitu. Tapi ada nggak sih pro dan kontra dengan signature Pak Eko sendiri? Kalau pro dan kontra pasti ada gitu. Yang pertama, terkadang kalau kita nge-branding diri kita sebagai MC yang non formal, kita nggak akan bisa masuk segmennya di formal. Benar. Oke. Itu. Nah, seharusnya MC jauh lebih pintar sih untuk mengatasi itu Ya, semua. tahu audiensnya ya. Betul. Jadi kita jangan pernah nge-branding diri kita itu harus kenal Eko Rore atau kenal Prima sebagai MC formal, Eko Rore non formal, jangan. Kita akan nanti suatu saat akan mati dengan sendirinya takutnya. Lebih baik kita harus menguasai semua. Bunglon gitu ya, bunglon penyesuaian. harus penyesuaian. Makanya itu tadi kan Kak Putri bilang bahwasanya branding di sosial media, kenapa main sosial media? Itu brandingnya tuh situ gitu. Jadi supaya orang tahu, oh ketika acara formal kita dapat pasarnya, ketika acara non formal kita dapat pasarnya gitu. Karena sekarang klien-klien tuh pada pinter gitu. Karena kalau misalnya dia kelihat di portofolionya acaranya bisa cuma fun doang, dia nggak mau nih ketika acara formal dia pakai kita kan sayang. Gitu. Oh benar. Keren loh dia. Ya emang keren, makanya circle aku nggak ada yang nggak keren. Emang circle? Ya, Ya, bestie lah. teman-teman per Per-MC-an. MC-an gitu loh. Alah baru ketemu aja kok tadi, baru cerita. Gini. Tapi kalau untuk Bang Prima sendiri ada nggak kesulitan Bang ketika mungkin bawa, kan biasa MC wedding ya, kalau di akhir-akhir kan pasti bawa acaranya fun, games yang fun gitu. Gimana Bang? Ya, pasti sulit. Awalnya sulit karena semenjak ada budaya joget-joget ya di akhir ya, fun-fun di closingan. Aku termasuk orang yang kaku banget awalnya. Kaku segala-kakunya. Jadi, tapi karena permintaan market itu seperti itu, mau nggak mau karena kita sebagai MC, ya memang harus profesional. Jadi, aku belajarnya itu kadang ngikutin kayak teman-teman pada MC wedding nih. Aku sengaja datang nih kemana aku liatin cara mereka closingan di akhir. Karena gimana cara gerakin badan supaya lentur. Apalagi terutama teman saya, Pak Eko. Pak Eko nge-MC aku datang, lihat gini-gini. Oke, aku copy sih kelincahan. Awalnya kita copy ya. Awalnya copy paste, tapi lama-lama aku punya gaya joget sendiri. Ya, jadi sekarang itu kalau nggak joget tuh nggak asik gitu dia. Tapi jangan Bisa nyaman. nyanyi juga nggak sih? Gimana? Bisa nyanyi juga nggak sih? Nyanyi enggak. Oh, nyanyi. Kalau Pak nyanyi Eko kan suara kadang-kadang mau nyanyi juga ya Pak Eko ya. Ya cuman pales lah. Biasanya MC gitu tiba-tiba nyanyi. Iya. Itu pun di akhirnya Di biasanya. akhir. Karena kita untuk menaikkan mood kan. Jadi benar, kita harus juga terjun gitu. Nah, Budi mau dengerin Eko nyanyi? Lagunya itu aja. Apa-apa judulnya? Cantik. Itu terus. karena memang mencari sosok yang cantik. Cantik. Dan kita memang mengundang jodoh-jodoh kita tuh untuk Betul. segera datang gitu loh Noe. Cari Kamu sosok yang negatif thinking banget. cari sosok yang cantik, kamu bilangin diri sendiri sih. Ya kita mencari yang cantik-cantik. Dan kita suka dengan yang cantik-cantik gitu loh. Benar. Ya kan. Nah aku, entah julid banget ya kan. Pantes mertuanya nggak betah kayak gini. Di mana-mana kayaknya
mertua lebih ini ya, karena ini enggak, dia lebih power menantu. Udah, nanya. Syukur kamu nggak diusir Putri. Udah, Oke. alhamdulillah, Baik, aku Ibu ke Bang Di. Prima. Bang Prima sama Bang Eko ini kan termasuk orang yang lahir dari dunia event. Akhirnya terjun ke dunia wedding. Apa sih perbedaan yang paling mendasar antara event dengan wedding dari Bang Prima? Perbedaannya adalah prepare ya. Satu, event itu adalah sebenarnya event yang bisa kita bilang sudah tersistematis. Oke. Dari segi rundown udah di prepare, di jam segini show-nya apa. Bahkan ada cue card-nya gitu ya. Ada cue card, Tinggal dan baca biasanya kadang. kadang ada MC script ya, kadang dibuatin benar, MC MC script. script-nya. Tapi kalau di wedding itu dia lebih dinamis karena sifatnya lebih ke pribadi ya. Jadi kita udah matang bikin rundown pun kalau seandainya keluarga pengen dirubah ya detik itu juga kita harus ikutin gitu. Kita harus ikutin berubah acaranya apa, dan perbedaannya sih ya kurang lebih di situ. Selebihnya sih sama lah sebenarnya. Sama ya. Oke, kalau dari Pak Eko sendiri, ini ada kesulitan nggak sih pada akhirnya kita harus merambah ke dunia wedding gitu, yang selama ini sudah terbiasa di dunia event? Kalau aku sih dua bidang ini, maksudnya MC wedding dan juga MC event itu sebenarnya dua-dua punya kesulitan. Aku nggak bilang wedding itu nggak lebih sulit mudah ya. gitu ya Kalau kan? dinamis benar kata Pak Prima, dinamis. Tapi kesulitannya juga ada. Event juga begitu. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan keduanya dengan cara kita. Kalau di wedding kita nggak harus muluk-muluk tentang nguasain MC script karena sudah tahu ya rules-nya. Kalau di event kita benar-benar harus tahu product knowledge, event knowledge-nya apa, dan itu harus ditanamkan dalam diri kita sebagai MC. Bagaimana awal sebelum acara kita harus reading. Itu paling penting banget yang namanya reading. Meeting reading ya? Iya, meeting reading. Jadi kalau bisa waktu nge-MC udah show aja, nggak usah fokus lagi ke script bener. gitu. Karena emang aku juga termasuk orang yang nggak suka kalau misalnya MC itu fokusnya ke skrip gitu aja. bener. Kita tatapan mata audiens itu nggak masuk kayaknya kalau misalkan Bener, fokusnya iya. ke skrip gitu. Makanya MC kan fee-nya lumayan ya gitu. Ya karena PR-nya besar. Kerjanya luar biasa kan gitu. Tapi aku mau minta ini tanggapan Pak Eko. Ini pasti bahas, ini males nih, ini pasti bahas fee nih. Ini gimana tanggapannya Pak Eko dengan omongan-omongan di luar sana yang katakan, kan tinggal ngomong aja kok mahal banget. Iya. Nah, tuh. Apalagi ada orang banyak bilang, kan bentar aja eventnya. Iya. Kita nunggunya Betul. prepare-nya berapa lama gitu ya. Gimana tanggapan Pak Eko? Kalau dari aku MC itu investasinya banyak. Yang pertama investasi masalah outfit ataupun kostum. Bayangkan kita nge-MC tuh nggak boleh baju hanya itu aja. Karena Yes, kita dilihat. bener. Terus terkadang brand itu harus menyesuaikan baju yang kita pakai. Misalnya brandnya warnanya ini, kita mau nggak mau harus punya. Cari ya. Harus cari. Yang kedua, belajar itu yang mahal, ilmu itu yang mahal. Makanya menurut aku ketika kita jadi MC, kita kan belajar ya. Kita banyak Ngulik belajar ya, ngulik ngulik. segala macam. Dan itu mahal. Jadi kalau ada yang masih bilang, kenapa MC cuma 2 jam kok mahal banget gini-gini. Kita menjalani proses itu, dan proses itu memang harus menurut saya dibayar dengan ya cukup sesuai Angka yang dengan pantas angka lah yang ya. pantas lah Pantas, gitu. iya, benar. Kita juga nggak mau dibilang oh pricey banget, enggak. Tapi maksudnya kita punya standar. Standar Eko Rori segini, standar Budi segini, standar Prima segini, standar Putri segini begitu. Kalau dari aku. Oke, itu. Nah, jadi yang nggak bisa dijual itu adalah prepare-nya, pengalamannya, jam Betul. terbangnya. Yes. Karena dengan kalimat yang sama diucapkan dengan MC yang berbeda, itu vibes-nya beda gitu. Harganya Nah, beda ya. harganya juga Iya, beda benar-benar. gitu. Harganya beda, karena kalau di sekolah nggak ada ya Bang ya mata kuliah MC gitu, nggak Nggak ada ada. ya. Iya, Kan jadi- otodidak semua ya. Bener, cari kadang-kadang ada kita ikut training ya kan. Gimana caranya untuk mengasah potensi ini agar lebih enak dan nyaman didengar oleh audiens. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Bang Prima dan Bang Eko. Karena nantinya kita akan buat ada satu testing lah ya sedikit. Oh iya? Iya. Di sini dong aku bisa nilai. Oh gitu ya, Kan ya mau ampun. diseleksi, Gak usah kau kira-kira. tes mereka ya. Yang pasti mereka itu bisa membawakan agak sesuai dengan kali yang lah kau si inginkan Putri, Putri. ya. Emang budgetmu berapa sih sok-sokan ngetes orang? Banyak lah budget aku Budi. Atau gini. Apa? Ya Allah, ya Allah. Aja risih mulutmu. Atau gini aja, Apa? Bang Prima di pagi ya kan sampai siang, Bang Ekonya di sore sampai malam. Boleh. Iya kan? Yang penting kalau Bang Prima di pagi sampai siang itu Siang. bayarannya sama dari pagi sampai sore. Ya udah. Begitu juga Bang Eko mau dari sore ke malam bayarannya tetap sama dari pagi sampai sore. Budi duitku banyak, Budi THR-ku aja antam. Oh iya. Ya udah, semoga benar ya pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi. Tetap di obrolan Warung Kopi, obrolannya orang happy.
kami di Obrolan Bareng Kopi. Obrolannya orang happy. Wah, Putri, gimana? Udah dapet belum gambarannya? MC Pak Eko sama Bang Prima. Udah dapet sih. ya? Karena kan wedding itu gimana pun kita harus ngebawa vibes-nya ya. Benar. Dan setiap MC itu punya karakteristiknya masing-masing. Ciri Nggak bisa khas, harus benar. seperti ini, harus seperti itu ya. Ketika kita booking MC ya kita harus sudah tahu portofolio Benar. dia itu seperti apa. Nah, Kayaknya bisa deh ya, Kenapa? kapan-kapan kalau nyari MC couple jangan aku sama Budi terus, Jadi? aku sama Bang Prima. ya Allah, emang lu aja yang pingin sama Bang Prima. Oke, aku ke Bang Prima ini. Bang Prima, gimana tanggapannya ngelihat kan banyak sekali saat ini tuh MC-MC baru yang tumbuh ya. Kadang-kadang baru ikut satu kelas, udah ngikutin berbagai event kayak gitu. Gimana Bang Prima? Kalau tanggapannya sih ya sebenarnya itu hal yang bagus karena adanya regenerasi ya di dunia MC. Karena kita pun dulu berawal dari seperti itu, kita juga regenerasi pada tahunnya gitu kan. Nah sekarang itu bagus, cuman mungkin kalau saran dari aku, jangan pernah males ngulik sebagai MC. Seperti mungkin tadi Pak Eko udah bilang, kalau kita tuh harus bisa sebelum mulai event, kita tuh harus sudah research terlebih dahulu. Kita pelajarin dulu produknya apa. Jadi benar-benar kita misalnya di-hire oleh brand. Jadi kita ini jadi brandnya itu ada di kita pada saat event itu. Jadi pada saat kita MC, kita udah tahu seluk-beluk produk ini apa. Oke. Nah, jangan kadang banyak yang saya lihat nih beberapa lah, kadang ada jadi partner juga. Dia kayak datang kebiasaan hari H doang datang. On the spot gitu ya, baca di hari H. Spontanitas, tapi nggak semuanya spontanitas itu bagus. Jadi memang kita harus ada persiapan sebagai seorang MC. Itu sih sarannya sih mungkin. Baik, ini ngomongin masalah persiapan. Nih, emang harusnya apa sih Bang yang dipersiapkan sebagai seorang MC? Persiapan seorang MC mungkin yang paling gampang terlihat adalah dari segi outfit ya. Oke, outfit. Jadi itu pasti harus ditanya tuh sebelum hari H. Udah gitu dari segi product knowledge-nya kita harus persiapin, terus kita harus tahu audiensnya seperti apa dan juga brand ini brand apa karakternya. Nah, selain itu persiapan yang paling penting adalah menstabilkan mood sebagai seorang MC. Oke. Karena mau apapun yang terjadi sama kita di belakang ini, kita harus tetap menjadi mood yang bagus untuk orang-orang banyak. Walaupun beban lagi berat-beratnya gitu. Lagi ya? berat-beratnya. Jadi gitu misalnya gini lagi off stage nih kita kayak aduh. Tapi gitu on stage lagi kita harus langsung wah. Wah, Nah, gila karena ya. itu kita senyum aja. Orang-orang akan terbius biasa jadi terikut Iya, benar. Iya, gitu. apalagi senyumnya Bang Prima ya. Ini Iya. dari tadi Putri terbius gitu aja. Pekaku gini. Ya Allah, kayak patung kali aku Budi gitu ya. Tunggu, kayaknya mau nanya ini. Ya, kenapa Noe? Nanya apa? Banyak kali sih hostnya di sini. Ini nanya, itu nanya. Enggak loh. Semua mau jadi Bukan host. host. Alah Budi kan kadang kalau nggak masuk aku juga gitu. Terus kayak gitu ngomongnya Iya, kan. Enggak gini. Ya Allah. Aku tadi yang dibilang sama Bang Prima kan kalau kayak yang baru-baru gitu ya. Kan kalau bisa latihan lagi gitu kan. Ini kan Lebih ke research sih. lebih ke riset ya. Research sih. Padahal sebenarnya yang mau dibilang Bang Prima bukan itu loh tadi. Apa? Jadi? Waktu situ. Ya kalau yang baru-baru jangan nurunin harga lah gitu kan. Kalau itu bahaya nih aduh. Rusak pasar Jangan gitu ya rusak kan. pasar lah, gitu kan. Sama satu lagi, kan yang dibilang apa? Kita kalau lelah apa gitu, tapi begitu kita senyum, kita udah kayak terbius gitu kan, Bang. Betul. Memang ini MC ngantukan loh, kalian nggak percaya. Dia setiap di stage, ya. Nanti tiba-tiba ada gini aja. Oh gitu. Kayaknya paling kenal banget ya. Enggak, dua-duanya aku kenal. Oh gitu. Ah gitu. Ya kan? Cuman yang ini aku kenal juga, oh ini lebih dalam Oh kenalnya. lebih dalam. Masih ada video-video dia yang lama. Tapi mungkin aku mau dengar tanggapan dari Bang Eko seperti apa banyaknya bermunculan MC-MC baru gitu ya Bang. Mungkin ya dengan harga masing-masing gitu Betul, ya. masalah harga juga Iya, yang gimana? bervariasi. Kalau dari aku sih nggak jadi masalah ya. Balik lagi benar kata Prima, kalau kita tuh harus punya regenerasi karena semakin kesini kan kita akan menua bersama ya gitu. Seperti judul lagu. Betul. Dan akan ada regenerasi. Tapi balik lagi jadi MC itu nggak mudah. Butuh belajar, butuh banyak pengalaman, butuh hal-hal baru yang memang harus dipelajari. Kalau ada MC yang muncul ujuk-ujuk dia bisa ngomong di depan kelasnya, besok tiba-tiba dia jadi MC, ya itu sah-sah aja. Tapi balik lagi, jadi MC tidak hanya sebatas bisa ngomong di depan umum, tapi bagaimana bisa menjadikan audiens adalah sahabat, audiens adalah keluarga supaya kita bisa bonding antara MC dengan audiens. Apalagi menjaga kepercayaan klien itu nomor satu kalau datang ke acara. Gitu. Kalau soal harga sih menurut aku, Noe tadi bilang gimana? Sebenarnya aku nggak mau ngomong ini, tapi
maksudku kayak Jangan non, ngerusak ini ada di cut games. nggak sih yang part ini? Enggak. Ada, kayaknya ini enggak jalan ya. aja terus. Ini bahaya banget. Ini inti dari acara ini memang. Iya. Iya. Kalau kalau soal harga gini. Ulang kayak mana? Gitu. Gitu ya harus Ya kan memang itu yang dijual. Kalau soal harga sih ya balik lagi ke talentnya gitu. Kalau menurutku sih sekarang klien udah pinter-pinter Kak Putri memilih MC yang memang proper untuk bawain acaranya. Jadi dia mau bayar berapapun go. Oh Biasanya iya gitu. benar. Dia sudah sangat selektif ini sebelum menghubungi Betul lah, partnernya ya. Intinya kan? jangan takut bersaing. Jadi Ya, benar. sesama MC kayak aku sama Budi, aku sama Prima ini nggak ada persaingan kita. Kak Putri kita nggak ada persaingan. Yang penting saling berkolaborasi karena suatu saat kita juga akan dipertemukan loh. Bener. Dan dibutuhkan juga lempar-lemparan job gitu Yes, kan. itu paling benar. Itu. Cuma Noe yang jarang ngasih job sama kami. Karena kita nggak ada yang bisa nyanyi. Oh kalian jarang dikasih. Oh sering ya Putri ya? Oh ya udah. Ya udah. Kau baru sekali ya Putri. Ya udah. Kan ini jadi di sesi ini kita juga mau tahu nih gimana masing-masing signature dari Bang Eko dan juga Bang Prima. Oke, boleh. Waduh, ini momen yang paling ditunggu nih sama pemirsa Iya. ya. Oke, nah jadi kita ada sedikit deskripsi lah ya. Ya, deskripsi ya. Ini ceceknya kita pasangan pengantin gitu lah ya kan. Ya Allah, pengen banget. Ya kan aku memang pengen jadi pengantin sih sebenarnya. Cepet Walaupun lah. bukan sama kamu Ya, gitu ya cepet aku juga jadi tamu, pengen jadi tamu undangan, walaupun aku nggak diundang. Iya, nggak bisa sih karena amplop kamu cuma 50.000 nggak keundang. Iya. Ya catering aja udah 140 kan satu pack. Nah masa undangannya 50? Yang di sini nggak akan ada yang diundang sama dia, dia cuma nikah di KUA. Ya udah. Ya Jadi udah, gitu. langsung. Ini ala-ala ya. Ya, Ini benar. Requestnya dari Bu Produser kayak gitu ya Oke, kan. jadi Nah, entrance gitu ya? ya wedding entrance. Oke. Kemudian kan kalau misalkan wedding itu kan nggak hanya cuman ya prosesi aja Betul. gitu kan, tapi ada sesi-sesi hiburannya, ada gamesnya, ada closingannya. betul. Nah itu kita serahkan kepada Pak Eko dan juga Bang Prima ya. Oke. Kayaknya mereka tandem aja kali ya. Kita kan akan Wait diiringi aja. oleh musik Noe and Friends. Iya. Noe. Yang sebulan sekali ya jawabnya ya Noe. Enggak. Enggak. Kemarin ada yang mau ngasih habis itu batal. Maaf ya Pak Noe ya. Oke, Ya. udah kita berdiri lah yuk ya. Boleh, Berdiri boleh. ya. Ini kayak apa catering ya? Orang tua murid aja boleh. Orang tua Ya murid. orang tua murid. Orang tua Mau bagi rapor Ini apa muridnya. gimana? Murid nggak diundang. Orang pondokan, orang pondokan. Iya. Di mana Yaudah. pondokannya? Ya, kita jalannya Sekalian dari di mana sini ya? ya. Oh, kursi pengantinnya di situ Iya, ya. kalian Oh, boleh, Nah, berarti kami- ini Oke, kita oke, geser oke. dulu boleh lah ini Bu Kita di Eva. sini, kita di sini. Ya kan, ini untuk jalan wedding entrance ya kan. Nah, ayo Putri kita sini. Kita Nah. nggak dari parkiran, Budi. Gak usah kelamaan. Iya, jauh-jauhan Kan ini sedikit. cuma ala-ala ya kan. Ini siapa Bang Prima dulu Mungkin aku mau? dulu ya, Ya, Atau boleh. Pak Eko dulu? Boleh Prima dulu. Oke. Boleh saya dulu ya. Ya udah. Prima dulu deh, antenas ini, Bang. Lagu entrance ya berarti lagu entrance-nya ada ya. Iya, iya. Lagu Jadi entrance siapa? dibuka dulu ya sama Bang Prima. Collab gimana musik masuk? Iya biasa-biasa. Tolong ya. Ya Allah. Oke, silakan. Oke, ini aku masuk. Ya, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan saya ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara resepsi pernikahan antara Putri dan juga Budi. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan untuk kedua pengantin yang berbahagia hari ini. Karena tadi pagi telah kita saksikan ikatan janji suci dalam akad pernikahan antara Putri dan juga Budi. Dan kita doakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di siang hari ini yang berbahagia, kita akan kembali memulai rangkaian acara spesial antara The Happy Couple, yaitu Putri dan Budi. Dan kita akan sambut, inilah dia, Raja dan Ratu kita pada hari ini. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Putri dan juga Budi. Bila malam Ya Allah, musiknya bisa nggak sih lebih enak? Sedih banget. Bukannya bahagia jadi malah sedih kami. Tepuk tangan dong, tepuk tangannya mana? Oke, kita di sini ya. Oke, oke. Ini langsung berdiri aja atau langsung duduk? Gimana sih kalau pengantin? Hah? Ya, Dulu kan pernah jadi terserah. pengantin ya kan? Pernah. Oke, yaudah kita duduk Sini lah dulu, ya. duduk. Oh iya, nah Oke. oke. Silakan Pak Eko mau ngapain selanjutnya? Nah, aku nih giliran aku ya. Giliran aku ya. Ya. Sebentar, Oke. ini kita nyumpel banget ya, Ya, sepen gembong. kayaknya aku di sini deh. Oke, di sini. Oke. Iya.
Selamat malam seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kehadiran kedua mempelai yang disambut dengan penuh meriah oleh seluruh keluarga dan juga tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan pengantin kita yang cantik dan ganteng. Ada Budi dan Putri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perasaannya udah lega? Oh, udah deg-degser banget tadi waktu pas angkat. Waduh, luar biasa Budi hari ini didampingi istri tercinta. Ini gimmick ya, ini gimmick. Tolong, ini gimmick. Untung saya nggak salah. Untung saya nggak salah ya, saya bilang Anda istrinya ya. Kita boleh cicet dulu ya hari ini ya. boleh. Ini spesial banget. Jadi Putri sama Budi ini dipertemukan tanpa sengaja ya. Mereka ini kepentok di salah satu stasiun. Jadi mereka saling mundur, tiba-tiba ketemu jebret katanya gitu kan. Akhirnya hadap-hadapan dan teriringlah musik India tadi dari stasiun itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Putri, gimana masih dalam keadaan sehat dan sadar untuk nikah dengan... Aku lebih ke shock sih gitu. Shock, kenapa? Shock karena kok bisa gitu ketemu gitu dengan seseorang yang ya udahlah alhamdulillahin aja gitu. Tapi happy ya nih sama Budi ya? Enggak sih. Kenapa? Ya Allah kalau ditanyain itu ya happy aja ya udah gitu. happy. Happy. Happy ya? Happy, aku happy. Ada sedikit nggak happy-nya karena aku takut nanti rebutan lipstick soalnya. Oh gitu. Shade kita sama. Shade-nya sama kamu ya? harus tahu kalau pasangan kamu itu di dunia entertain juga harus dibedaki, Ya udah, nggak apa-apa. dikasihin lip gloss. Tapi biasanya gitu. kan suami istri itu kalau jodoh itu adalah cerminan ya. Kalau misalnya Putri suka dandan berarti Iya, Budi benar. suka dandan. gitu. Kalau Budi suka masak berarti Putri harus suka masak. Nyuci dia kan, dia suka Nyuci ya. nyuci. Yang ikut tambahan minum. Oh ini orang ini catering ya? Catherine tolong jangan diganggu, ini lagi chit chat ya. MC-nya lagi kerja diajak ngobrolnya kayak mana coba? Tapi ini seru sih Seru, sebenarnya iya. malam hari ini karena ini adalah salah satu royal wedding terbaik sepanjang pernikahan di Sepanjang 2 menit 2026 ini ya, Bang ya. Eko ya. Sepanjang lewat durasi ya. Iya, sekarang waktunya closing berdua. Closing ya, oke closing. Prima. Ya Eko. Tentunya tidak terasa kita di penghujung rangkaian acara dari pernikahan Budi dan juga Putri. Benar sekali dan yang pasti acara ini luar biasa sekali dan terima kasih untuk support yang paling spesial dari Benar keluarga-keluarga tercinta dan seluruh kerabat tentunya. Benar sekali dan selamat buat pemenang tadi yang sudah dapat hadiah games yaitu perjalanan traveling ke Kapadokia. Ya benar sekali. Pagi pagi pulang sore ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan Prima kita pamit undur diri. Benar Mohon maaf sekali. apabila salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Yes. Kita Dan- akan ditutup dengan hiburan yang sangat luar biasa. Ini dia Tari Ular dari Noe. Noe and Friends. Udah gitu doang. Kayak Rinden Ya Allah, Namanya itu bayarannya jerit. Oke, tepuk tangan dong untuk Bang Eko dan sama Bang Prima. Kita ke depan yuk, ke depan. Ya ampun. Alhamdulillah Putri udah kelihatan banget kan. Tuh gimana profesionalnya mereka sebagai master of Ya udah aku ceremony. fix pakai dua-dua aja lah. Pakai dua-dua lah, ya kan. Ih banyak duitku. Minjem dulu nanti. Nanti ya. kalau acaranya aku cateringnya ya. Enggak enak tadi pun. Ketupat tadi pun Rasa rasanya seri. Siri. Tapi tuh rambut udah disiram. Apa? Soalnya tuh Itu daunnya udah yang tumbuh. di atasnya. Baru kali ini loh dibahas rambutku. Tiga 3 episode ya? hari. 3 hari itu baru nggak gede kak. Oke, pemirsa nggak terasa kita udah berada di penghujung acara nih ya. Dan tentu kita mau minta ke Bang Prima, Bang Eko untuk ngasih statement closing nih. Untuk buat seluruh teman-teman MC yang ada di luar sana dan juga teman-teman yang pengen belajar MC. Apa sih tipsnya untuk bisa berbicara dan membawakan acara di depan umum? Mungkin dari Bang Eko boleh silakan. Buat teman-teman semua tentunya yang ingin bergabung di industri pernikahan, wedding event ataupun event-event luar apapun itu buat yang pengen jadi MC jangan malu untuk menunjukkan kepercayaan dirinya, jangan berhenti untuk terus belajar karena kita belajar dari pengalaman itu akan jauh lebih baik dan kita harus mau berproses tetap semangat buat MC-MC yang ada di Medan Sumatera Utara. Oke. Dari Bang Prima gimana Bang?
Ya kalau dari aku yang pasti untuk seluruh teman-teman apalagi mungkin ada newcomers di dunia MC, kita sangat menyambut, welcome sekali. Yang paling penting adalah terus latihan dasarnya ya, jangan lupa dasar seperti artikulasi, pengucapan, nada, intonasi dan segala macam itu adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang MC. Dan untuk nanti kalau misalnya pengetahuan ke depannya itu berkembang dengan sendirinya dengan jam terbangnya kita. Yang pasti tetap semangat, jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa kayaknya aku nggak bisa di depan umum, jangan pernah. Coba dulu, yakin aja dulu. Yang pasti tetap semangat untuk seluruh teman-teman per-MC-an kita ya. Yang pasti terima kasih luar biasa sekali dengan MC-MC yang ada di Kota Medan tentunya. Oke, wow. Itu dia Putri. Jadi walaupun kita sebagai MC profesional tidak menutup kemungkinan kita harus tetap belajar kan. Bener. Karena setiap event itu beda-beda product knowledge-nya. Jadi harus tetap mengulik lagi, sampai bisa dan menjadi sesuatu yang terbaik, menyuguhkan penampilan yang spesial untuk seluruh audiens kita ya. Oke, abis ini kita mau keliling lagi kan ke rumah saudara-saudara. Iya, pastinya lebaran-lebaran ya, mau ngicipin lontong emak-emak di rumah ya. Kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, pemirsa semua, berhubung ini adalah Hari Raya Idul Fitri, tentu kami seluruh keluarga besar TVRI Sumatera Utara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam obrolan warung kopi, obrolannya orang happy. Allahu Akbar.